Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kejujuran dan keadilan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah di bab 4. Silahkan dibuka buku paketnya, dipersiapkan buku tulisnya, catat hal yang tidak ada di dalam buku paket. Anak-anak, apakah kalian pernah melaksanakan sholat sunnah? Baik sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, secara munfarid, misalkan seperti sholat duha, sholat idul fitri, idul adha, sholat sunnah rawatib, sholat istisqo gitu ya. Pasti kalian pernah gitu melaksanakan sholat sunnah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya secara rinci ya. Nah, di sini sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Di sini digarisbawahi dianjurkan ya, bukan diwajibkan. Melaksanakannya mendapatkan pahala, tetapi tidak melaksanakannya tidak menjadi dosa. Hanya kita mendapatkan keutamaan, keutamaan ketika mengerjakan sholat sunnah tersebut. Kemudian sholat sunnah merupakan pelengkap sholat fardu. Artinya sholat sunnah pahalanya sebagai pelengkap sholat fardu. Ibarat dalam suatu bangunan, sholat fardu itu sebagai rumahnya, sedangkan sholat sunnah sebagai perlengkapannya seperti kursi, meja, dan lain sebagainya. Kalian bayangkan kalau kita memiliki rumah tapi tidak ada pelengkapnya, terasa tidak akan sempurna gitu ya. Nah, sama dengan sholat fardu, ketika sholat fardu tidak sempurna, sholat fardu yang kita laksanakan bolong-bolong atau tidak sempurna, maka bisa disempurnakan dengan sholat sunnah yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, dalil tentang sholat sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa melaksanakan sholat sunnah itu merupakan perbuatan baik yang dapat menghapuskan perbuatan buruk atau yang dapat menghapuskan dosa kita ya. Kemudian dalilnya ada juga di dalam sebuah hadis bahwa seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban dalam Islam. Lalu beliau menjawab, melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Orang itu bertanya lagi, adakah kewajiban lain atas diriku? Beliau menjawab, tidak ada kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah anak-anak, yang selanjutnya macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada 3 ya. Ada yang dilaksanakan secara berjamaah, secara munfarid, dan juga
ada juga sholat sunnah yang bisa dikerjakan baik secara berjamaah ataupun secara munfarid. Bisa kita lihat di sini di bagan. Di sini yang akan kita pelajari pada bab ini ada 3, sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, ketiga sholat sunnah tersebut yang akan kita pelajarinya tentang macam dan ketentuannya serta tata cara prakteknya. Nah, kemudian ketika seseorang melaksanakan dan membiasakan sholat sunnah, akan muncul kepribadian dalam seseorang tersebut. Yang pertama, terbiasa hidup disiplin. Karena orang yang melaksanakan sholat sunnah, logikanya itu yang sunnah saja dikerjakan gitu ya, apalagi yang wajib gitu. Kemudian menghargai orang lain. Kemudian yang selanjutnya mengutamakan kebersamaan. Misalkan selalu mengikuti sholat sunnah yang berjamaah seperti sholat gerhana matahari, gerhana bulan gitu. Mengedepankan silaturahmi gitu ya. Kemudian lebih bertanggung jawab dan berpendirian kuat. Dan yang terakhir, memiliki tekad dan semangat yang kuat. Kemudian macam-macam sholat sunnah berjamaah ya, yang akan kita pelajari pada hari ini hanya sholat sunnah berjamaah saja. Ada 5. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Tentunya kalian sering ya melaksanakan sholat Idul Fitri setiap 1 tahun sekali gitu. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri. Setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Hukumnya itu sunnah muakkad, sangat dianjurkan gitu ya. Nah, Id itu artinya kembali. Maksudnya dengan hari raya Idul Fitri ini diharapkan kita dapat kembali makan dan juga minum. Dihalalkan ya makan dan minum yang sebelumnya hal tersebut dilarang ketika di bulan Ramadan. Kemudian waktu pelaksanaannya itu saat terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Adapun tata caranya, imam mengajak jamaah untuk membaca niatnya usolli sunnatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali sambil mengangkat tangan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Nah, di sela-sela takbir tersebut di satu takbir ke takbir yang lain itu disunahkan ya membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Jadi misalkan Allahu Akbar takbir pertama, dalam hati membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus sampai takbir yang ke-7. Disunahkan seperti itu ya. Kemudian setelah takbir 7 kali tersebut membaca Al-Fatihah dan juga surah sunnah yang ada di dalam Al-Quran, namun diutamakan surat Qaf dan Al-A'la. Kemudian pada rakaat kedua langsung berdiri lagi membaca takbir 5 kali. Sama seperti rakaat pertama, disunahkan setiap takbir itu membaca tasbih yang tadi ya. Setelah itu membaca Al-Fatihah dan surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Khotib mengumandangkan khutbah 2 kali. Khutbah yang pertama dibuka dengan takbir 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir 7 kali. Ada pula yang melaksanakan khutbah hanya 1 kali gitu ya. Nah, itu tata cara Idul Fitri. Kemudian yang selanjutnya sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha
adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha, dilaksanakan pada hari tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Jadi bagi orang yang melaksanakan haji tidak disunahkan untuk melaksanakan Idul Adha. Nah, karena misalkan kita tidak melaksanakan ibadah haji, maka hukumnya menjadi sunnah muakkadah itu sangat dianjurkan. Kalian juga kan sering ya melaksanakan sholat Idul Adha ini 1 tahun sekali gitu. Kemudian tata caranya hampir sama dengan Idul Fitri gitu ya. Rakaat pertama bisa kita lihat di sini ya. Rakaat pertama 7 kali takbir. Kemudian yang selanjutnya pada rakaat kedua juga sama ya, 5 kali di sini. 5 kali takbir, hanya yang membedakannya itu adalah membaca niatnya. Usolli sunatan li idil adha, kalau Idul Fitri mah li idil fitri, ini diganti ya, li idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya sholat sunnah kusuf. Apakah kalian pernah mendengarnya? Apakah kalian pernah melaksanakannya di rumah gitu ya? Sholat sunnah kusuf itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Nah, hukumnya itu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Nah, pelaksanaannya itu ketika terjadi gerhana matahari tersebut sampai mataharinya kembali utuh seperti semula. Dilaksanakan secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Tentunya ibu sangat harapkan ketika terjadi gerhana matahari kalian ikut serta untuk melaksanakan sholat berjamaah di lingkungan rumah kalian, juga sebagai bentuk silaturahmi dengan tetangga atau dengan teman-teman kalian. Tata caranya, niat usolli sunnatal kusufi rakaataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau kalian sebagai makmun, usolli sunnatal kusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sebagai imam, usolli sunnatal kusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Nah, yang selanjutnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca doa iftitah, terus membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang panjang. Kemudian ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Jadi kalian membaca bacaan ruku, pas sami Allah liman hamidah, tidak langsung sujud anak-anak, tapi dekap kembali tangannya itu di dada. Nah, lanjutkan membaca Al-Fatihah lagi dan membaca surat Al-Qur'an yang lain. Kemudian kembali ruku seperti yang tadi dan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian itidal dengan mengucapkan sami Allah liman hamidah, baru sujud. Jadi di dalam sholat kusuf ini, 1 rakaatnya ini terdiri dari 2 ruku ya. Kalian harus garis bawahi, terdiri dari 2 ruku. Kemudian sujud seperti biasa, dipanjangkan, duduk di antara 2 sujud dan sujud lagi. Kemudian bangkit menuju rakaat yang kedua. Seperti tadi, membaca Al-Fatihah, membaca surat lagi. Kemudian ruku, pas sami Allah liman hamidah, dekap lagi di dada tangannya. Setelah itu kemudian ruku dan sujud. Kalian jadi rakaat kedua ini sama dengan rakaat yang pertama ya. Tuh lihat, nomor 3 ruku, itidal, kemudian kembali bersedekap di dada tangannya. Kemudian membaca Al-Fatihah, membaca ayat lagi, ruku, dan setelah itu itidal, baru sujud. Jadi anak-anak, sholat kusuf ini 1 rakaatnya terdiri dari 2 ruku. Jadi kalau ditotalkan 2 rakaat itu 4 ruku ya. Kemudian pada sujud yang terakhir,
Rakaat yang kedua dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan tasbih untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, imam berdiri menyampaikan khutbah yang bahwa intinya adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Gerhana matahari ini merupakan kejadian yang menunjukkan kekuasaannya. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk yang memiliki kekurangan dan kelebihan, seperti itu. Sholat sunnah khusuf. Kalau tadi gerhana matahari kusuf, kalau khusuf gerhana bulan. Waktunya sama ya, ketika terjadi gerhana bulan sampai bulannya tampak kembali utuh seperti semula. Tata caranya sama, 2 rakaat, setiap 1 rakaat terdiri dari 2 ruku. Namun yang membedakannya adalah niatnya. Usolli sunnatal khusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal khusufi rakaataini imaman lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, anak-anak sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan 2 rakaat untuk memohon diturunkannya hujan gitu ya. Karena terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit untuk mendapatkan air. Sholat sunnah istisqa ini tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun, seraya berdoa agar diturunkannya hujan gitu ya. Kemudian diharapkan ketika sebelum melaksanakan sholat istisqa ini disunahkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat, serakah, dan merusak lingkungan. Tata caranya, yang pertama, imam setelah semua bersiap, muazin tidak perlu mengumandangkan azan dan iqomah. Jadi muazin itu hanya cukup as-sholatu jami'atan, mari sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sama seperti sholat sunnah lainnya ya, membaca Al-Fatihah dan membaca surah panjang. Kemudian setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Baik anak-anak, itu materi kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya tentang sholat sunnah berjamaah, macam-macamnya itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal yang tidak kalian pahami, boleh kalian langsung menghubungi ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.